Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran gak sih kalau di dalam tradisi budaya yang kita jalani, sebenarnya ada semacam kode rahasia? Nah, hari ini kita bakal bongkar rumus matematika di balik salah satu makanan lebaran favorit kita semua. Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba bayangin deh, sebuah tradisi yang ternyata bukan cuma soal seni, tapi juga ada ilmu pastinya. Dan pusat dari semua ini adalah makanan enak bernama dodol. Ini tuh cerita tentang gimana sabar, gotong royong, plus sedikit matematika bisa jadi sesuatu yang spesial banget. Oke, pertama-tama, dodol itu apa sih sebenarnya? Ini tuh bukan cuma sekedar makanan manis dan lengket loh. Buat banyak keluarga dan masyarakat, bikin dodol itu udah jadi semacam ritual. Ritual penting buat nyambut hari raya lebaran yang penuh sukacita. Dan yang bikin menarik nih, ternyata proses bikinnya tuh sama pentingnya sama dodolnya itu sendiri. Ngaduk dodol berjam-jam itu intinya soal gotong royong, sambil ngobrol, sambil bikin hubungan makin erat. Jadi ini benar-benar simbol kebersamaan yang bisa kita rasain di tiap gigitannya. Oke, sekarang kita udah ngomongin kenapanya. Yuk kita geser ke gimana cara bikinnya. Dan disinilah bagian serunya. Ternyata, di dalam resep yang kelihatannya simpel ini, ada rahasia matematika yang, wah, brilian banget. Bahan-bahannya gampang banget, cuma 3. Ada tepung beras ketan, gula aren, sama santan kelapa. Udah itu aja. 3 bahan inilah yang jadi fondasi dari dodol yang kita semua kenal dan suka. Nah, sebelum kita bongkar rahasianya, ada satu konsep penting yang perlu kita tahu. Rasio. Gampangnya gini, rasio itu cara kita bandingin jumlah satu bahan sama bahan lainnya. Dan konsep inilah yang jadi kunci utama resep dodol. Dan ini dia rahasianya. Resep dodol itu ternyata bukan cuma daftar takaran, tapi sebuah rasio sempurna. 1:2:3. 1 bagian tepung, 2 bagian gula, dan 3 bagian santan. Kerennya di mana? Nah, dengan rasio ini, mau bikin dodol sedikit atau banyak banget sekalipun, rasanya dijamin bakal pas terus, konsisten. Oke, kita udah tahu rasionya. Sekarang, yuk kita lihat gimana angka-angka lain ikut berperan, terutama soal takaran dan waktu pas masaknya. Jadi, kuncinya itu 1, presisi. Biar tekstur sama rasanya pas, kita harus ngukur dengan akurat. Kita pakai kilogram buat yang padat-padat kayak tepung dan gula, terus pakai liter buat yang cair kayak santan. Ini kan benar-benar penerapan ilmu pengukuran langsung di dapur. Terus ada angka lain yang nggak kalah penting, waktu. Ngomongin dodol itu ngomongin soal kesabaran. Kenapa? Karena prosesnya butuh 4-6 jam ngaduk non-stop. Jadi ini bukan cuma soal jam, tapi juga soal daya tahan dan dedikasi. Nah, di sini matematika ketemu sama kerja sama tim. Coba deh pikirin, makin banyak orang yang ngaduk, makin cepat kelar kan? Kalau 2 orang mungkin butuh waktu lama, tapi kalau 4 orang, wah bisa jauh lebih singkat. Ini tuh contoh simpel dari konsep kecepatan dan efisiensi kerja di kehidupan nyata. Sekarang, yuk kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Contoh dodol ini sebenarnya nunjukin ke kita kalau matematika itu ada di mana-mana, nyambung banget sama kehidupan dan budaya kita. Seringkali di tempat-tempat yang nggak kita sangka-sangka. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari dodol? 1. Matematika itu bukan cuma pelajaran di sekolah, tapi alat yang berguna banget sehari-hari. 2. Tradisi kita itu ternyata penuh sama kearifan. Dan yang paling penting, kerjasama dan ketepatan itu kunci sukses, entah itu di dapur atau dimanapun. Dan tentunya, belajar itu bisa jadi enak banget kan? Nah, setelah kita lihat gimana resep simple bisa jadi pelajaran matematika yang keren, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan. Coba deh lihat di sekitar kalian, di tradisi keluarga kalian sendiri. Kira-kira ada matematika tersembunyi apa lagi ya yang sedang dimasak di sana?